Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, Pak Arif dan pengurus Masjid At-Takwir. Masya Allah ya, pesertanya ada 100 lebih. Ya, masih muda-muda ya, Pak ya. Baik, hari ini kita akan belajar TikTok affiliate ya. Bapak-bapak minat jadi affiliate, Pak? Jadi nggak cuman yang muda-muda aja, ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu juga minat ya untuk belajar TikTok affiliate. Jadi hari ini cara menghasilkan uang yang paling mudah itu tanpa keluar rumah, ya, bisa sambil tiduran, ya, itu menjadi affiliate, ya, TikTok affiliate. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Isa dari Pekalongan. Saya di sini mewakili komunitas pengusaha sukses berkah community. Saat ini saya menjadi koordinator wilayah SBC Cirebon, Tegal, Pekalongan. Ya. Dan saya juga founder Batik Sani Cahaya, itu batik online. Jadi setiap hari saya memasarkannya melalui online. Terus saya juga founder Vispo Academy. Saat ini fokus ke bagaimana membantu teman-teman pengusaha untuk bisnisnya agar bertumbuh dan tersistem. Ya, terutama sekarang zamannya AI. AI itu bukan cuma ChatGPT atau sekedar tanya-tanya aja, tapi bahkan sekarang itu AI itu bisa otomatis. Kalau Bapak Ibu sekarang bisnisnya online via WhatsApp, itu sekarang WhatsApp itu bisa balesi otomatis gitu. Nah, itu sekedar yang info ya, sekarang yang saya dalamin. Dan juga affiliate ya, menjadi afiliator di TikTok. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan. Next, Mas. Nah, materi hari ini, nah ini kegiatan-kegiatan kami di SPC ya. Kita banyak mengadakan pelatihan untuk UMKM, ya, pelatihan untuk UMKM dari marketing, operasional, finance, dan human capital. Ya, ini kita banyak membantu UMKM di Pekalongan ya. Next. Baik, materi hari ini kita akan belajar yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah pilih kendaraan yang tepat, yang ketiga persiapan akun, target audiens, riset produk dan pembuatan konten. Di sini siapa yang sudah jadi affiliate? Bisa angkat tangan? Sudah ada yang satu? Ada lagi? Dua, ibu-ibu, masya Allah, sudah affiliate bu? Oh, alhamdulillah. Ada lagi? Dua ya. Nah, mungkin yang teman-teman yang lain yang belum jadi affiliate nanti bisa uh, disimak ya. Nanti bagaimana cara menjadi affiliate untuk TikTok ini ya. Next, Mas. Baik, next lagi kita akan lanjut ke mindset dulu ya. Di sini semua pasti punya sosial media, betul? Betul. Ada yang nggak punya sosial media? Nggak ada ya. Jadi semua punya sosial media. Bedanya orang yang punya sosial media dan yang nggak punya sosial media itu, yang kan kita sama-sama punya sosial media ya. Punya TikTok, punya Instagram, punya Facebook. Tapi ada orang yang nggak bisa mendapatkan apa-apa dari sana, hanya membuang waktu, sekedar meluangkan waktu untuk scroll-scroll. Tapi di sisi lain ada orang yang
menghasilkan uang dari sana. Perbedaan dasarnya, utamanya adalah di mindset. Ya, ini mindsetnya dulu nih. Ketika kita mindsetnya menjadikan sosial media ini adalah ladang penghasilan, maka kita akan mendapatkan penghasilan. Tapi kalau mindset kita adalah membuang waktu, mau rileks, mau cari hiburan, maka yang kita dapatkan adalah membuang waktu, rileks, dan cari hiburan itu. Itu perbedaan mendasar. Makanya sama-sama punya sosial media, tapi yang satu nggak dapat apa-apa, yang satu bisa mendapatkan penghasilan. Ya, ini mindsetnya dulu. Nah, yang pertama, apa yang membuat mindset konten kreator itu sukses? Yang pertama mindset. Ada mindset gagal dan ada mindset sukses. Kita komparasi ya. Mindset gagal itu yang pertama tidak punya tujuan. Tadi scroll-scroll di sosial media nggak ada tujuan, ya. Itu mindset gagal. Mindset suksesnya itu punya tujuan yang jelas. Oh, aku mau mendapatkan penghasilan nih dari TikTok misalkan, atau dari Instagram, atau dari YouTube, atau dari Facebook. Sudah ada mindsetnya, sudah ada tujuannya. Nah, nanti itu akan menggerakkan kita ke jenjang selanjutnya, gitu ya. Yang kedua adalah banyak alasan. Kalau mindset gagal itu banyak alasan. HP ku jelek, ya. Aku nggak berani tampil. Aku nggak punya sampel produk, ya. Itu biasanya itu banyak alasan. Tapi di sisi lain, kalau yang mindsetnya sukses, ketika ada keterbatasan, kita akan menghadapinya. Kita akan kreatif dalam menghadapi tantangan itu. Misal, HP ku jelek nih, ya. Kita cari cara gimana caranya biar HP yang jelek ini bisa menghasilkan. Misalkan kameranya jelek, berarti pakai apa gitu ya. Misalkan pakai AI atau editing gitu kan. Nah, itu contohnya. Terus misalkan nggak berani tampil. Nah, nggak berani tampil itu karena nggak pede atau apa. Kalau kreatif, maka dia akan belajar bicara di depan kamera, belajar cara membuat konten. Itu adalah kreatif, ya. Makanya itu perbedaannya. Yang gagal itu banyak alasan, yang sukses itu dia kreatif dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga adalah malas belajar. Kalau mindsetnya gagal itu malas belajar, itu akan runut ya, karena tidak punya tujuan, banyak alasan, akhirnya malas belajar. Kalau yang sukses itu dia punya tujuan yang jelas, akhirnya ketika ada tantangan dia kreatif. Kemudian karena dia kreatif, akhirnya dia cari caranya, dia akan mau terus belajar. Ya, itu contohnya. Terus mindset gagal lagi adalah males bikin konten, ya. Nah, itu males hari ini lagi banyak kerjaan misalkan. Oh, hari ini capek banget nih karena udah melakukan kegiatan apa gitu. Nah, itu kan tadi ya, banyak alasan malas belajar, akhirnya malas bikin konten. Nah, ketika malas bikin konten, ya akhirnya nggak dapat penghasilan. Nah, kalau mindset sukses, dia akan rajin membuat konten. Dia akan disiplin. Setiap harinya akan membuat konten terus, ya. Karena di dunia TikTok affiliate, yang paling utama adalah membuat konten atau live. Misalkan yang jalurnya live, berarti setiap hari dia harus live. Dia nggak boleh putus tuh. Misalkan males atau apa gitu, itu nggak boleh. Karena nanti algoritmanya akan berpengaruh. Yang terakhir adalah karena kita sebagai orang muslim, ya, maka kita harus berdoa ya. Kalau mindsetnya gagal berarti males berdoa.
Tapi kalau mindsetnya sukses, kita akan rajin berdoa karena rezeki itu dari Allah. Gitu ya. Next, Mas. Nah, ini sebagai peringatan aja adalah bijaklah dalam membuat konten ya, karena di luar sana di sosial media ini sekarang banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama adalah mematuhi kebijakan platform, yang kedua adalah membuat konten, tidak membuat konten yang dilarang hukum dan agama ya. Yang ketiga adalah tidak membuat konten yang dilarang moral dan etika. Meskipun itu berpotensi viral, tapi viralnya jangan yang negatif. Kalau bisa viralnya yang positif ya. Biar kita nggak terjadi masalah ke depannya, entah itu dengan warga sekitar, entah itu dengan hukum ya. Itu himbauan aja. Next. Nah, pilihlah kendaraan yang tepat. Teman-teman, dari rumah tadi ke sini naik apa? Naik motor. Kalau jalan kaki bisa nggak? Bisa, tapi butuh waktu lama. Kalau naik kereta bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau naik pesawat bisa nggak? Naik pesawat bisa? Terjun ya dari atas ya? Nggak bisa ya. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, kita harus memilih kendaraan yang tepat. Begitu juga konten kreator. Di sini ada kalau sekarang itu ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook ya. Ini ibaratnya itu adalah kendaraan kita sebagai konten kreator dalam mendapatkan penghasilan ya. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kayak tadi, jalan kaki, naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik kereta, itu masing-masing punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Makanya kita pilih yang sesuai dengan kita. Nah, untuk saat ini, untuk mendapatkan penghasilan yang dari nol, yang menurut saya lebih mudah ya, itu adalah TikTok. Ya. Kenapa? TikTok itu untuk mendapatkan penghasilan followernya harus banyak enggak? Enggak ya. Minimal 600 follower. Itu banyak apa sedikit? Banyak. Ya. 600 follower banyak. Di sini yang followernya belum ada 600 bisa angkat tangan. Mbak, udah 600 semua? Ya. Mau nggak saya ajarin cara mendapatkan 600 follower dalam waktu belum selesai? Mau nggak saya ajarin cara mendapatkan 600 follower dalam waktu 1 sampai 3 hari? Mau nggak? Mau aja atau mau banget? Oke. Nanti di akhir ya kita akan bongkar ya caranya. Nah, kenapa TikTok? Yang pertama adalah lebih mudah, siapa aja bisa. Tidak perlu banyak follower. Kalau Instagram harus followernya banyak ya. YouTube harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tapi untuk mendapatkan 1000 subscriber itu butuh effort kalau di YouTube ya. Kalau Facebook itu nggak ada kejelasan minimalnya berapa, ininya berapa, nggak ada kejelasan. Jadi untung-untungan. Yang paling jelas itu TikTok, 600 follower sudah bisa daftar affiliate ya. Dan ketika posting pun sudah bisa punya potensi penghasilan ya. Kalau TikTok ya. Next, Mas. Next lagi. Nah, ini tipsnya. Ibaratnya kita belajar naik sepeda. Masih ingat dulu belajar naik sepeda? Masih ingat? Yang ngajarin siapa? Bapaknya, ya. Nah, jadi
Ibaratnya kalau kita memulai sesuatu, ini berlaku untuk semuanya, entah itu TikTok affiliate, entah kita belajar apapun, kita ibaratnya belajar naik sepeda, ya. Tidak perlu sempurna, membiasakan diri, konsistensi dan improvisasi. Kita belajar naik sepeda dulu atau naik motor, itu dulu mikir nggak? Gasnya mana, remnya mana, cara keseimbangannya gimana, mikir nggak? Mikir ya? Harusnya mikir. Kalau nggak mikir, dia udah jago berarti. Tiba-tiba naik motor langsung nggak mikir, langsung jago gitu. Nggak mungkin. Dia harus, ini gasnya gimana ya? Ini remnya gimana ya? Ini keseimbangannya gimana ya? Itu pasti kayak gitu. Semua orang pasti mengalami proses itu. Tapi sekarang Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, dari rumah tadi naik motor ke sini, mikir nggak gasnya mana, remnya mana? Enggak ya. Yang dipikirkan apa? Kuncinya mana nih? Gitu. Ya, kuncinya mana? Tapi kan kita nggak mikir gasnya mana, remnya mana. Yang kita pikirkan adalah apa? Tujuannya. Ya. Itu kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Makanya ketika kita nanti memulai TikTok affiliate itu, yang pertama harus kita lakukan adalah membiasakan diri dulu. Riset produk, terus bikin konten. Jadi membiasakan dua hal itu. Riset produk dan membuat konten. Karena TikTok affiliate itu intinya dua. Riset produk dan membuat konten. Kalau live berarti membiasakan diri untuk live. Biasanya kalau pertama mungkin bingung ngomongnya apa, mau gimana, capek ya kan. Tapi nanti kalau sudah terbiasa itu ngomongnya ngecipris gitu. Ya di check out gitu biasanya. Kalau sudah terbiasa ini. Next. Nah, ini ada anak magang yang di tempat saya ya, anak sekolah SMK Negeri 1 Bawang, Banjarnegara. Itu magang di tempat saya itu alhamdulillah sebulan tuh GMV-nya itu 7,4 juta ya. Ya penghasilannya komisinya di sini 600 ribuan lah. Itu untuk anak magang. Next. Yang kedua ini juga masih anak magang, penghasilannya ini dari live ya. Itu penghasilannya GMV-nya 24 juta sebulan, komisinya 2,3. Ada yang mau? Mau. Yang selanjutnya adalah ini teman saya karyawan BNI. Kebetulan pas waktu itu dia kontraknya sudah habis, ketemu saya di Reoni. Habis itu dia belajar TikTok affiliate. Dia akhirnya sehari itu bisa mendapatkan omset 1,3. Ya lumayan lah ya. Next lagi. Sebelumnya. Nah ini tetangga saya, anaknya bakul mie ayam, ya, kerja di pabrik. Dia kena di pabrik itu karena pasca COVID, dia berangkatnya cuman setengah bulan ya. Jadi sehari berangkat, sehari enggak, sehari berangkat, sehari enggak. Itu jadinya dia penghasilannya menurun, akhirnya dia cari-cari tambahan, ya. Pas waktu lebaran itu dia penghasilannya GMV-nya hampir 1 miliar. Dan pendapatannya mungkin hampir 100 juta dalam waktu sebulan. Alhamdulillah. Itu karena konsistensi. Itu pas momentumnya, karena dia dapat momentumnya lebaran. Tapi bulan-bulan sebelumnya dia sudah konsisten di penghasilan 5-10 juta per bulan. Ada yang mau? Mau aja atau mau banget? Oke. Ya semoga kita nanti yang hadir di sini mendapatkan penghasilan yang banyak ya. Amin. Next. Sebelumnya. Oke, siap?
untuk mendapatkan penghasilan yang banyak? Siap ya? Oke, next. Nah, yang pertama adalah persiapan akun dulu. Kita siapkan akun. Di sini semuanya yang sudah punya akun TikTok bisa angkat tangan? Semua? Oke. Yang belum punya akun TikTok bisa angkat tangan? Berarti yang nggak angkat tangan itu gimana itu? Nah, yang pertama adalah bikin akun dulu ya. Bikin akun TikToknya ya. Kemudian setelah itu ya, langkah pertama adalah kita tentukan dulu pemirsanya. Pemirsa dan kategori. Ini yang biasanya kelewat. Bikin konten asal bikin konten tanpa memperhatikan pemirsa dan kategori. Pertama, kita harus tentukan dulu pemirsa dan kategori. Ya, contoh ya. Saya bikin akun TikTok, pemirsanya adalah ibu-ibu yang punya anak kecil, misal. Ya, berarti antara umur 25 sampai 30. Punya anak kecil. Nah, itu sudah kita tentukan dari awal. Walaupun itu nggak ada di akun TikToknya, tapi kita sudah tentukan dulu. Ya, kita sudah patokin atau kita catat sendiri. Saya mau target marketnya ini nih, target pemirsanya ini gitu. Kita sudah tentukan. Kenapa? Ini akan berpengaruh kepada cara kita bikin konten. Ya. Kira-kira kalau target marketnya ibu-ibu punya anak umur 25 sampai 30, kalau bikin konten tentang motor relate enggak? Enggak ya. Makanya kita bikin konten tentang yang sesuai dengan target pemirsa itu, ya. Jadi kita udah tentukan dulu. Yang kedua adalah kita tentukan kategorinya. Berarti tadi ibu-ibu punya anak kecil umur 25 sampai 30, kira-kira kategorinya apa? Yang pertama adalah apa? Fashion. Ya, kita bisa nanti berarti nanti saya ngiklaninnya tentang fashion. Fashion anak atau fashion wanita. Yang kedua, kita bisa tentukan kategorinya skincare, ya. Kita sudah tentukan. Nah, maka nanti kita akan selanjutnya kita akan berjalan sesuai dengan patokan ini, pemirsa dan kategori, ya. Riset produknya, pembuatan kontennya kita akan sesuaikan. Yang kedua adalah username dan nama akun. Nah, username dan nama akun ini juga kita akan sesuaikan dengan pemirsa dan kategori. Ya. Jadi karena target marketnya adalah wanita, ibu-ibu umur 25 sampai 30, maka kita bikin nama akunnya yang sesuai. Misalkan mama siapa gitu kan. Atau misalkan skincare, inspirasi skincare apa. Ya, jadi disesuaikan dengan pemirsa dan kategori. Nggak mungkin kalau pemirsanya ibu-ibu, nama akunnya adalah bengkel motor, kan nggak mungkin ya. Kalau kita target marketnya bapak-bapak, bisa kita bikin namanya bengkel motor atau bengkel mobil atau kacung motor gitu kan. Nah itu bisa tuh. Nah. Jadi disesuaikan dengan username dan nama akun. Username sama nama akunnya disesuaikan dengan pemirsa dan kategori. Nah, perlu diingat untuk membuat username dan nama akun itu, yang pertama adalah harus mudah diingat. Yang kedua, hindari angka dan simbol. Yang ketiga, sesuaikan dengan kategori. Kalau misalkan kita bikin username ya, misalkan Ahmad Isa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kan bingung ya. Nanti ada yang bikin lagi Ahmad Isa 1 4 5 6 7 8 9 10. Yang benar yang mana? Ya. Ada KW-nya misalnya. Atau Bapak Ibu pernah makan bakpia Jogja? Ya. Ada bakpia 25, ada bakpia 75, ada bakpia 50. Yang asli yang mana? Iya, kan bingung. Maksudnya yang pertama kali bikin bakpia atau yang bakpia yang enak tuh yang mana, kan bingung. Karena ada angkanya, angka itu bisa ditiru, tinggal dibolak-balik aja. Tapi misalkan bakpia kukus, ada yang tahu bakpia kukus? Mereknya apa? Bakpia kukus Tugu. Pernah dengar? Nah, ada lagi nggak bakpia kukus yang lainnya? Ada. Ya setahu saya bakpia kukus itu cuma Tugu, ya. Tapi nggak ada bakpia kukus Tugu 75, bakpia kukus Tugu 50, nggak ada. Karena apa? Dia namanya mudah diingat dan tidak menggunakan angka atau simbol. Jadi nggak bisa ditiru, gitu ya. Jadi nanti untuk username sama nama akun itu teman-teman bisa minta ChatGPT ya untuk mencarikan nama. Tolong buatkan 10 nama akun TikTok, kategorinya apa, terus target marketnya siapa, kriterianya mudah diingat, hindari angka dan simbol gitu. Nanti dia akan merekomendasikan 10, misalkan 10 nama. Kalau kurang tambah lagi 10, kalau kurang tambah lagi 10. Itu untuk username. Kemudian foto profil dan bio. Nah, ini penting juga ya. Foto profil ini kaitannya adalah kepercayaan, ya. Foto profil itu kaitannya dengan kepercayaan. Orang lihat profil kita itu sama aja orang kita ngasih kartu nama ke orang tersebut. Makanya kita harus membuat mereka percaya. Fotonya harus profesional, jangan foto kucing, ya. Itu harus profil, atau foto kartun, ya. Itu jangan. Kalau misalkan nama toko berarti bisa pakai foto produk, bisa, ya. Atau foto modelnya bisa, atau foto ownernya juga bisa, ya. Jadi foto harus jelas dan profesional. Kemudian untuk bio, ketika orang lihat bio, itu yang paling dekat di sana adalah tombol follow. Jadi ketika kita bikin bio, itu di sana kita gunakan call to action. Call to action itu adalah ajakan untuk memfollow akun ini, ya. Jadi bionya itu. Sampai sini ada yang mau ditanya, Bapak Ibu? Teman-teman? Oke, next ya, kalau enggak. Nah, syarat TikTok affiliate itu adalah usia minimal 18 tahun. Di sini ada yang belum 18? Oh, belum bisa berarti, belum bisa. Nunggu 18 ya. Nah, kemudian punya rekening bank ya. Di sini ada yang nggak punya rekening bank? Belum punya lagi ya. Belum bisa berarti. Kalau enggak nanti pakai akun Dana ya, bisa pakai Dana. Kemudian follower minimal 600 ya. Nanti akan lebih cepat. Jadi ketika 600 itu berarti fitur affiliate-nya sudah kebuka. Nah, cara cepat mendapatkan 600 follower ya. Yang pertama adalah buat video yang mengajak untuk follow. Ya, jadi bikin videonya itu bukan video biasa ya, tapi harus ada ajakan untuk follow. Ya, kalau teman-teman lihat konten kreator yang mungkin sudah besar ya, kayak Willy Salim, kayak siapalah ya, yang lainnya itu pasti ada ajakannya untuk follow. Entah itu tersembunyi atau entah itu berupa challenge, ya.
guys, aku mau kalau followerku 1 juta misalkan ya, nanti saya mau bagi-bagi iPhone nih guys gitu misalkan. Nah itu biasanya Willy Salim atau yang lainnya itu challenge-nya gitu ya, itu challenge. Lah kalau kita yang bukan siapa-siapa bisa nggak bagi-bagi iPhone? Nggak bisa ya, ya. Maka kita pakainya doa. Jadi kita doa aja, ya Allah semoga followerku naik gitu. Enggak ya. Jadi kita nanti bikin, ini adalah cara yang sudah saya terapkan ke teman-teman yang belajar di tempat saya. Kita bikin video itu tentang doa. Pernah ada yang pernah lihat video tentang doa? Tentang apa Bu? Videonya tentang atau doa-doa ini ya, mungkin yang Ustadz Adi Hidayat atau apa gitu ya. Tapi konteksnya bukan yang seperti itu. Ini konteksnya adalah kita bikin video ya. Jadi videonya itu mungkin next Mas. Sebelumnya. Nah, ini videonya yang seperti ini. Ada 2 tipe ya. Ini contohnya, ini yang like, comment, share, follow, ini yang doa aja. Nah, ini yang saya terapkan. Ini dalam waktu 1-3 hari bikin video ini, kemudian diiklankan di more follower, itu dalam waktu 1-3 hari dapat 600 follower. Bahkan sampai ada yang 1000. Videonya adalah semoga yang follow akun ini ibunya selalu sehat, diberi umur panjang, bisa haji dan umroh. Siapa yang pengen ibunya selalu sehat, diberi umur panjang, bisa haji dan umroh? Siapa? Siapa? Bilang amin. Nah, di sini nggak ada kata amin. Kenapa? Karena biar orang yang lihat video ini komentar amin. Ya. Ini adalah kita memainkan psikologi manusia. Jadi ketika kita membuat konten, yang kita harus lakukan adalah memainkan psikologi manusia. Setiap orang pasti punya ibu dong, ya. Setiap orang pasti punya ibu, pengen membahagiakannya, pengen ibunya sehat. Dan di Indonesia terutama kita kaum muslim, ya, kita pengen cita-citanya itu agar ibunya itu bisa haji dan umroh, atau orang tua lah ya, bapak ibunya ya, orang tuanya bisa haji dan umroh. Itu adalah cita-cita, makanya video kayak gini itu bisa mendapatkan follower, ya. Terus yang video ini tebak-tebakan sih sebenarnya, ini video kuis ya. Kira-kira ini wajahnya siapa? Kalau like wajahnya siapa? Ini pemain bola ya. Like berarti wajahnya Messi, komen wajahnya siapa, terus nanti kalau follow wajahnya Ronaldo. Nah, makanya dia dapat follower banyak. Karena tebak-tebakannya gampang. Ya, bikin kuis tapi yang gampang. Terus setelah bikin video ini bisa organik, tapi kita bikin posting yang berulang. Saya pernah lihat video di Facebook, tapi bukan gambar kayak gini ya. Kalau ini kan bikinnya pakai AI. Tapi video itu pakai mukanya sendiri. Dia konten kreator, saya lihat di isinya itu sama, kontennya itu sama, tapi dia mungkin tempatnya beda, dia pakaiannya beda, tapi isi kontennya itu sama, yaitu mendoakan yang lihat video ini, dia doakan semoga rezekinya lancar, bla 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 bla. Terus yang komen, like, share, dia doakan. Jadi videonya kayak gitu terus, ya. Dia view-nya tinggi. Karena apa? Di algoritma sosial media, semakin banyak orang yang nge-like, semakin banyak orang yang komen,
Semakin banyak orang yang nge-share, itu view-nya akan tambah tinggi, ya, akan tambah banyak. Makanya kita memainkan psikologi itu. Bagaimana caranya agar orang yang lihat video kita itu mau ngeklik tombol like, atau mau komen, atau mau share, ya, atau mau klik keranjang kuning, atau mau membeli produk dari kita kalau affiliate, ya. Itu bagaimana caranya? Itu kita mainkan psikologi itu. Kayak gitu. Ada yang pertanyaan? Bapak Ibu? Oke. Kita lanjut, ya. Next. Kenali pemirsa. Nah, ini tadi kenali pemirsa, ya. Gimana kita mengenali pemirsa kita, ya? Yang pertama adalah usia, gender, ya. Usia, gender, kemudian psikografi, hobi, minatnya, terus behavior, preferensi merek, masalah dan kebutuhan, kemudian tujuan dan motivasi. Ini tadi, ya, yang tentang apa, pemirsa tadi. Jadi kita harus persiapkan ini. Kira-kira kita mau bikin video untuk pemirsa siapa, ya? Kita mau bikin video itu untuk cewek apa cowok, terus usianya berapa, hobinya apa. Semakin kita detail, kita tahu kebutuhannya, kita tahu tujuan dia. Kayak tadi, yang sebelumnya itu kan kita udah tahu nih, setiap orang punya ibu, ya. Setiap orang pengen membahagiakan orang tuanya. Setiap orang pengen ibunya selalu sehat. Setiap orang pengen bisa melihat ibunya naik haji dan umroh. Nah, kita bikinkan konten tentang itu. Karena kita sudah tahu ini semua. Tapi kalau kita nggak tahu ini, kita bingung mau bikin konten apa, ya. Jadi nanti kalau misalkan bingung, tanya ChatGPT bisa, ya. Tanya AI, ya. Tinggal digali pemirsanya itu pengennya kebutuhan dasarnya apa, ya, behaviornya, masalahnya apa, kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ya, kita lanjut, next. Kemudian ini cara daftar TikTok affiliate, ya. Ini next aja, ya. Nanti di situ sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah materi selanjutnya adalah riset produk. Tadi berarti mindset sudah, ya. Kemudian pilih kendaraan yang tepat sudah. Persiapkan akun sudah. Target audiens sudah. Yang kelima adalah riset produk. Nanti di TikTok affiliate kan kita sudah persiapan akun, ya. Sudah persiapan akun, sudah punya akun, sudah 600 follower. Rutinitasnya adalah riset produk dan bikin konten, ya. Setiap hari riset produk, setiap hari bikin konten, ya. Nah, riset produk ini saya jelaskan di sini. Kita harus cari produk yang sesuai dengan audiens, ya. Tadi, ya, produk sesuai dengan audiens. Kalau audiensnya itu ibu-ibu, berarti disesuaikan dengan ibu-ibu atau anak muda, mbak-mbak atau adik-adik. Kita sesuaikan produknya. Kalau produknya untuk bapak-bapak, mas-mas, kita sesuaikan juga, cari produk yang tepat, ya. Kemudian yang kedua adalah harganya yang murah dulu, ya. Ya, yang di bawah 100.000. Kenapa? Karena ketika kita menjual produk yang murah, orang itu ekspektasinya akan turun. Biasanya, misalkan ada orang yang beli online, ya. Saya sendiri atau teman-teman sendiri itu saya tanyain, kalau misalkan beli produk gitu kan, itu harga 50.000, ya. Nggak sesuai ekspektasi. Biasanya ya udahlah gitu. Nggak apa-apa gitu.
Karena 50.000 ini ya, misalkan nggak sesuai juga nggak apa-apa. Terus mikirnya cepat, jadi nggak terlalu banyak pertimbangan. Ketika beli itu nggak terlalu banyak pertimbangan, ya. Beli ya beli aja, nggak kayak misalkan beli motor, misalkan harganya 20 juta, itu kan pertimbangannya banyak, ya. Tapi kalau beli harga yang murah itu pertimbangannya sedikit. Itu akan meningkatkan konversi, akan meningkatkan kesempatan untuk dibeli lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah stoknya banyak. Ya. Stoknya banyak. Kita sudah capek-capek bikin konten. Tapi videonya sudah FYP, misal ya. Ternyata stoknya habis. Kan rugi ya. Makanya cari produk yang stoknya banyak. Yang keempat adalah komisinya yang oke, di atas 5%. Ya antara 5% sampai 15%. Itu biasanya gampang tuh. Dicari gampang, dijual juga. Kalau yang di atas 15% sih bagus, tapi biasanya jarang. Dan harganya juga mungkin lebih mahal atau kita kesulitan untuk menjual. Jadi cari yang range komisinya 5 sampai 15%. Jangan sampai kita cari yang komisinya 1%. Itu nanti capek. Ada yang komisinya cuma 100 rupiah gitu kan. Itu kapan kayanya gitu ya. 100 rupiah dikumpulin gitu. Nah, yang kelima adalah cari seller yang support. Ya. Jadi seller itu ada yang mau support affiliate. Sekarang itu banyak seller yang mau support affiliate karena seller itu penjual ya, yang pemilik produk itu banyak yang cari afiliator. Mereka berbondong-bondong cari afiliator. Kenapa? Karena algoritmanya sekarang seperti itu. Jadi semakin banyak afiliator, semakin banyak video dari afiliator, mereka penjualannya semakin naik karena mereka pakai GMV. Jadi mereka pakai iklan. Iklannya itu mereka akan didistribusikan secara otomatis ke video-video dari afiliator. Misalkan teman-teman bikin video, itu bisa jadi nanti dapat iklannya dari si seller, ya. Makanya cari seller yang ngiklan. Kemudian di luar sana juga banyak seller yang mau ngasih sampel produk, ya. Nah itu cari seller yang mau ngasih sampel produk. Kalau nggak punya sampel produk gimana? Bisa pakai video AI. Video AI ini sekarang, kalau kemarin itu sempat ada Grok ya, tapi sekarang sudah berbayar. Kemudian ada itu Meta AI, tapi sekarang sudah berbayar. Yang sekarang gratis itu masih dari Google AI Studio atau sama Pixverse ya. Itu nanti bisa diakses, nanti bisa bikin video. Jadi ngambil foto, diedit di ChatGPT, terus di generate di Pixverse misalkan. Nah ini cari seller yang support. Ini saya tunjukkan riset produknya ya. Next. Sebelumnya mas. Nah teman-teman ini bisa dilihat di di berandanya di TikToknya ya. Di sini ada kalau ini tampilan dari yang sudah affiliate ya. Yang affiliate-nya sudah kebuka itu biasanya ada kayak gini nih, perolehannya berapa ya. Kita cari misalkan gamis ya. Di sini ada perolehan berapa, itu berarti tandanya itu sudah ada affiliate-nya sudah kebuka ya. Sudah kebuka. Nah, ini perolehannya berapa itu nanti di sini. Terus di sini ada ini terlalu terang ya. Ini ada produk terlaris ya. Produk terlaris ada tanda pialanya. Cari produk yang ada tanda pialanya kayak gini. Ya. Ini tandanya produk itu sedang trending. Nanti ketika diklik kemudian muncul kayak gini.
kemudian dia akan muncul kayak gini nih. Maka ini semua produk ini bisa kita iklankan. Kita bisa bikin videonya, ya. Next. Nah, kemudian cari seller yang iklan tuh gimana? Itu di sini ada dapatkan berapa gitu ya. Terus di sini di bawah sini ya ada tulisannya, ini nggak jelas di situ. Tulisannya apa, Mas? Ya, ada tulisan lihat berbagai sumber penghasilan. Ada dua tipe ya. Di sini dapatkan 5.000 per penjualan ini, di bawahnya itu ada dua tipe. Tipe pertama adalah komisi berapa persen, langsung ditunjukkan komisi berapa persen. Yang kedua adalah lihat berbagai sumber penghasilan. Nah, ciri-ciri seller yang iklan itu adalah di sininya lihat berbagai sumber penghasilan. Itu ciri-ciri seller yang iklan. Nah, di sini ketika diklik kemudian muncul seperti ini, kemudian diklik lagi, dia akan muncul di sini nih, ada iklan iklan belanja. Nah, ini ciri seller yang iklan. Jarang orang yang tahu ini, makanya untuk afiliator itu harus tahu ya. Ini seller itu ngiklan apa enggak? Fungsinya apa? Fungsinya itu biar video kita tuh diiklankan sama si seller itu. Ketika video kita diiklankan, maka video kita view-nya akan naik. Penjualannya juga akan bertambah ya. Tanpa kita harus ngiklan sendiri ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke ya. Kemudian next, Mas. Nah, ini sedikit cara pembuatan konten ya. Ada beberapa teknik closing ya. Jadi kita bikin konten itu sama aja kita teknik closing. Namanya teknik closing. Bagaimana kita membuat orang itu untuk beli. Kalau tadi membuat orang itu untuk nge-like, membuat orang itu untuk follow ya. Kalau sekarang teknik closing itu membuat orang itu untuk beli ya. Yang pertama adalah ini basic ya. Untuk awalnya ya. Yang pertama adalah tanya penonton ya. Hook itu tanya biar penonton itu berhenti scroll ya. Ketika kita scroll, bagus nih gitu. Biasanya itu hook ya. Biar penonton berhenti scroll. Yang kedua adalah masalah ya. Sebut masalah yang mereka rasain ya. Kira-kira masalahnya apa nih? Problem mereka itu apa? Kan tadi konteksnya sesuai dengan kategori dan pemirsa ya. Nah itu sebut masalahnya, kita gali dulu. Tadi kan masalahnya adalah biar ibunya sehat ya, sehat dan selalu umur panjang, bisa haji dan umroh. Itu konteksnya. Terus, nah ini bukti. Ketika kita jualan produk itu harus ada buktinya, ya, tunjukkan, ya. Kemudian tawarkan. Mindsetnya adalah orang sudah mau beli, bukan mau beli apa enggak, ya. Jadi mindset kita adalah orang mau beli. Kalau orang mau beli, berarti kita tawarkan mau beli A atau mau beli B ya. Kalau kita ragu-ragu berarti dia mau beli atau enggak. Berarti pilihannya ada enggak ya. Kalau enggak berarti mereka enggak jadi beli. Tapi kalau mau beli A atau B, mau pilih manapun mereka beli ya. Jadi mindsetnya itu. Ketika kita melakukan penawaran, entah itu nanti di WhatsApp, teman-teman pada jualan lewat WhatsApp, atau ini termasuk di TikTok kan jualan juga ya. Mindsetnya adalah yang datang itu mau beli, entah itu A atau B ya, bukan
beli atau tidak, mau beli apa enggak, mau ini apa enggak, mau makan apa enggak, biasanya yang terakhir tuh yang dijawab gitu. Nah itu yang pilihannya. Kemudian dorongan atau call to action atau ajakan, kasih alasan buru-buru ya, suruh klik sekarang, suruh klik keranjang kuning ya. Call to actionnya itu klik keranjang kuning. Next. Nah, kalau ini teknik closing sebelumnya. Ini yang seterusnya. Oh, ini contoh penerapannya ya. Next saja yang kalau teknik closing perbandingan, ada perbandingan ya. Tadi basic. Sekarang kita kasih perbandingan. Berarti beli A atau B atau C. Teman-teman pernah lihat video perbandingan antara stick harga 50.000 sama stick harga 100.000 sama stick harga 1 juta? Ada yang pernah lihat? Nah, itu perbandingan tuh, ya, sama. Itu akan membuat orang tertarik. Kira-kira yang 1 juta itu gimana ya? Yang 100.000 itu gimana ya? Yang murah itu gimana ya? Ini contoh teknik perbandingan, ya. Hooknya sama. Saya sudah coba 3-nya, misalkan. Nonton dulu sebelum beli. Jadi mereka akan referensinya dari kita. Misalkan 3-tiganya kita jual, jadi mau beli yang manapun kita tetap untung, ya. Karena mereka ujung-ujungnya tetap beli. Mau beli A ya kita untung, mau beli B ya kita untung, mau beli C ya kita untung. Karena pilihannya adalah beli A atau beli B atau beli C, ya. Nah, ini teknik perbandingan ya, closing perbandingan. Next lagi. Nah, ini kalau fashion ya. Kalau ini perbandingan ya, ini contohnya adalah Glade to Glow toner. Ini perbandingan nih. Video perbandingan cuman kayak gini doang nih. Sesuaikan sama kondisi kamu. Misalkan yang warna ungu, yang warna pink, yang warna hijau, yang warna kuning. Itu dibandingkan, ini ada perbandingannya nih. Mereka akan baca. Ketika akan mereka baca sampai selesai, itu videonya akan jalan terus, ya. Maka si TikTok itu akan menganggap itu video itu bagus. Karena videonya ini videonya pendek, tapi mereka ketika baca kan lama. Ya, akhirnya videonya misalkan 10 detik, mereka bacanya 1 menit misalkan. Jadi kan dia akan berulang-ulang terus. Nah, itu namanya retention. Ditonton berulang-ulang. Nah, itu akan membuat video kita bagus ya di mata TikTok. Next. Ini perbandingan ya. Kemudian kalau fashion ada namanya fashion itu rukas. Ada yang tahu rukas? Ada yang tahu? Tahu ya. Jadi rukas itu bikin konten. Ini kan jualan fashion ya. Rukas itu bikin konten, cari bapak-bapak pemulung, kemudian didandani jadi keren, ya. Itu namanya before dan after, ya. Di dalam fashion itu yang terpenting adalah menggambarkan fashion itu kalau dipakai orang tuh seperti apa. Ketika fashion itu dipakai itu bagus, nanti dia akan dibeli sama penontonnya, ya. Jadi intinya adalah ketika mereka bisa menggambarkan visualisasi tentang produk fashion itu. Next. Nah, ini call to lanjut aja. Nah, ini call to action ya. Call to action itu di sini ada keranjang kuning ya, ada keranjang kuning. Keranjang kuning itu dikasih tulisan beli di sini. Kemudian di sini ada nama produknya, ada call to action lagi, ya. Jadi frameworknya call to action adalah gerak ganjar gampang, ya.
Jadi menggerakkan orang, ya. Ganjarannya adalah dapatnya apa si orang tersebut. Terus gampang. Gampang itu tinggal ngeklik. Contohnya tadi call to action itu yang follower tadi ya. Menggerakkan orang untuk memfollow, ya. Dapatnya apa? Dapatnya doa, ya. Terus gampang nggak? Gampang karena tinggal ngeklik follow aja. Makanya gampang dapat follower. Jadi dapat follower itu gampang, ya. Next. Nah, ini untuk pembuatan konten pakai AI ya. Tinggal ambil foto dari supplier, kemudian fotonya diedit di ChatGPT ya. Dijadikan versi kita. Yang terpenting adalah yang ini yang jarang diomongin di YouTube, TikTok, di edukasi lain ya. Karena ini berdasarkan pengalaman, itu ketika bikin konten AI yang wajib diganti adalah background. Backgroundnya diganti. Atau teman-teman bikin konten real ya, asli. Pakainya modelnya teman-teman sendiri ya. Itu ketika pakai dua akun ya, akun A backgroundnya harus yang A, akun B backgroundnya harus diganti. Kenapa? Karena kalau nggak diganti itu nanti pelanggaran ya, karena mukanya sama, wajahnya sama, terus modelnya sama, nanti dikira sama TikTok ini dia ngambil dari akun lain ya. Itu wajib diganti backgroundnya. Nah, ini kalau dari AI setelah dijadikan foto versi kita, nanti tinggal dijadikan video, bisa lewat Gemini, bisa lewat Picverse atau yang lain ya. Mungkin itu dari saya ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Sudah. Cek cek. Oh, Masya Allah. Bagus banget materinya, isinya daging semua. Bapak Ibu, di sini sudah disediakan snack jajanan